Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaidai Channel. Masih tetap di saluran video dan channel-channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaidai Channel. Disimak materinya ya. Bahaya narkoba dan dampaknya mempunyai tujuan, yakni dapat memiliki pemahaman akan jenis bentuk narkoba dengan benar, serta memiliki perasaan positif untuk mencegah dampak negatif narkoba. Persepsi tentang bahaya narkoba. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,15% dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan. Tidak hanya di kota-kota besar saja, namun sampai merambah ke pelosok Indonesia. Apa itu narkoba? Secara etimologi, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif, disingkat narkoba. Secara terminologi, bahwa yang disebut narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan, yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Sedangkan narkotika dideskripsikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan, menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk narkotika antara lain: yang pertama opium, yang kedua marijuana atau ganja, yang ketiga morfin, keempat kokain, kelima heroin, dan yang keenam cannabis. Psikotropika dideskripsikan sebagai zat atau obat alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saluran saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat atau obat tersebut diantaranya sedatif atau lebih dikenal dengan pil KB, mangadu, mandara, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Sedangkan bahan atau zat aktif adalah
Bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunanya yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Contohnya alkohol, rokok, dan kafein. Cara kerja narkoba. Narkoba sangat berpengaruh terhadap susunan saraf pusat, termasuk otak. Karena otak adalah organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang telah kita lakukan. Sedangkan SSP juga mengendalikan beberapa fungsi penting pada organ tubuh yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Fungsi ini akan terganggu jika seseorang menggunakan narkoba. Dengan kata lain, organ lain ikut berubah fungsinya. Narkoba dan pengaruhnya pada otak. Yang pertama, narkoba mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, atau disingkat dengan SSU. Sedangkan otak adalah organ yang menerima dan memberikan informasi. Yang ketiga, SSP mengendalikan beberapa fungsi tubuh, sel darah, denyut jantung, nafas, sehingga ikut berpengaruh bila menggunakan. Yang keempat, otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap pengguna. Tujuan dan cara serta bagaimana narkoba digunakan. Berkaitan dengan tujuan, yang pertama, untuk merasa lebih baik dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Banyak orang yang menderita dari kegelisahan sosial, stres yang berhubungan disorders, dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kinerja tubuh. Dan yang ketiga, rasa ingin tahu atau terbawa oleh lingkungan pergaulan. Biasanya umur remaja sangat rentan dalam hal ini, atau seperti menguji keberanian. Cara narkoba digunakan. Ada beberapa cara. Yang pertama, dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, ditempel ke kulit, disuntikkan melalui dubur, dan lain-lain. Bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang? Hal ini tergantung dari yang pertama, jenis narkoba yang digunakan. Yang kedua, dosis atau banyak jumlah obat. Yang ketiga, frekuensi penggunaan. Yang keempat, konsentrasi obat atau kandungan bahaya atau kandungan bahan. Dan yang kelima, seberapa cepat obat itu naik ke otak. Penggolongan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, bahwa yang dimaksud narkoba jenisnya ada 3: narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya, atau dipakai sesuai kebutuhan. Berdasarkan golongannya ada 4: golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Jenis narkotika golongan 1 terdiri dari papaver, opium. Yang kedua kokain, crack. Yang ketiga ganja, marijuana. 4, heroin, putau, dan cannabis. Golongan 2 untuk narkotika, pedidin, morfin, fentanyl, dan metadon. Jenis narkotika golongan 3 ada
kodein, difenoksilat, dan lain-lain. Sedangkan jenis yang kedua, psikotropika, golongan satunya MDMA atau ekstasi, dan lisergida atau LSD. Jenis golongan psikotropika yang pertama ini tidak digunakan untuk pengobatan. Sedangkan golongan yang kedua psikotropika yakni psikobarbital dan metamfetamin atau sabu. Golongan 2 dari psikotropika juga tidak digunakan untuk pengobatan. Sedangkan golongan 3 untuk psikotropika adalah amobarbital, pentazocine, dan lain-lain. Sedangkan golongan 4 psikotropika adalah alobarbital, diazepam, halozepam, lorazepam, triazolam, dietilpropion, dan chlordiazepoksida. Jenis yang ketiga yakni bahan aktif lainnya. Golongan 1 ada alkohol, rokok, kopi, teh, dan obat-obatan. Sedangkan golongan yang kedua dari bahan aktif lainnya adalah zat perekat seperti lem, bensin, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba. Mengapa remaja mudah menyalahgunakan narkoba? Ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah faktor individu, yakni keinginan coba-coba atau mencoba-coba. Yang kedua, ingin diterima. Yang ketiga, ikut tren. Yang keempat, cari kenikmatan sesaat. Kelima, rasa ingin tahu. Keenam, cari perhatian atau sensasi. Dan yang terakhir, ikut tokoh atau idola. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, yakni berkaitan dengan hubungan tidak harmonis dengan keluarga. Yang kedua, lingkungan rawan narkoba. Yang ketiga, kurangnya kontrol. Yang keempat, tekanan kelompok sebaya. Dan yang kelima, dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa. Dan yang terakhir adalah faktor zat atau obat. Yang pertama, menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. Dan yang kedua adalah mudah didapat. Tips cara menghindari narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencobanya, walaupun untuk iseng atau untuk alasan lain, kecuali perintah dokter atau alasan medis. Yang kedua, kuatkan iman, mantapkan pribadi, pakailah rasio atau pemikiran atau pertimbangan lebih banyak daripada emosi. Tips yang ketiga, jangan menghindar dari problem, tetapi hadapi dan atasi persoalan sampai tuntas. Bila tak mampu, konsultasi pada ahli. Tips yang keempat adalah pilihlah pergaulan yang aman, jangan yang berbahaya. Tips yang kelima, pilih kegiatan yang sehat, tak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ikutilah klub olahraga, organisasi sosial, lakukan hobi bersama teman dan keluarga. Tips yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga. Tips yang ketujuh, selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, bertindak positif, bertanggung jawab, jadilah figur atau sosok yang diteladani. Tips yang ke-8, berusahalah saling mendengar, saling mengingatkan, dan saling memaafkan agar semakin mendewasakan pribadi masing-masing.
Tips yang ke-9, buatlah keluarga, rumah tangga menjadi tempat yang paling menyenangkan, paling memenangkan, sehingga membuat betah tinggal bersama sahabat. Tips yang ke-10, selalu ingatkan bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga permasyarakatan. Dan tips cara menghindari dari narkoba yang terakhir, yang ke-11, yakni ingatkan bahwa narkoba akan merusak kerja otak, susunan saraf pusat, merusak ginjal, merusak liver, dan sebagainya. Terima kasih telah menyimak materi tentang bahaya narkoba. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.